Oke, pertama masuk kita ke pilihan ganda, yaitu memilih jawaban yang paling benar. Nomor 1, arti warna hijau pada peta adalah apakah laut, dataran rendah, dataran tinggi, atau rawa? Jawabannya adalah B, dataran rendah. Bisa kamu lihat pada simbol di sini, yang warna hijau ini nih. Warna hijau di sini. Nah, itu warna hijau muda ini adalah ketinggian antara 0 sampai 100 meter, yang berarti adalah dataran rendah. Jika laut, warnanya pasti biru adik-adik, ini nih. Kedalaman laut seperti ini, semakin tua warnanya berarti semakin dalam lautnya. Bisa kamu perhatikan mulai dari sini. Mulai dari sini adik-adik. Nah, ini laut. Lalu jika dataran tinggi warnanya kalau rendah hijau, semakin ke atas, ini semakin ke sini, itu berarti semakin tinggi warna coklat. Dan jika rawa-rawa bentuknya seperti ini nih adik-adik nih, rawa-rawa. Titik-titik seperti itu, wilayah rawa. Baik, kita masuk ke nomor 2. Skala pada sebuah peta adalah 1:36.000. Skala tersebut diperbesar sebanyak 3 kali, maka skala setelah diperbesar menjadi... Oke, jawabannya adalah yang C. Bagaimana? Nah, skala awalnya adalah 1:36.000. Diperbesar 3 kali berarti 36.000 ini dikali 3, yaitu menjadi 108.000. Sehingga skala terkininya adalah 1:108.000. Jawabannya adalah C. Oke, lanjut kita ke nomor 3. Kenampakan alam yang terdapat pada arah tanda panah adalah, ini adik-adik ya. Oke, ini peta apa? Pulau apa yang tahu berbentuknya seperti huruf K? Ya, Pulau Sulawesi. Nah, yang di bagian kakinya sini nih adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan ada Danau Tempe. Nah, danau adalah dataran yang digenangi air. Bisa terjadi secara alami atau buatan. Nah, ini penampakan Danau Tempe yang ada di Sulawesi Selatan. Sedangkan pilihan A adalah danau 3 warna yang ada di Flores. Ini adik-adik bentuknya nih ya, 3 warna karena ada 3, 1, 2, 3. Lalu Danau Toba berada di Sumatera Utara dan Danau Singkarak ada di Sumatera Barat. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Program yang dilakukan pemerintah pada gambar tersebut bertujuan untuk, oke, di sini adik-adik bisa lihat tulisan perpustakaan keliling. Perpustakaan berarti identik dengan buku. Nah, berarti apa sih tujuan pemerintah melakukan program ini? Yaitu untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Jawabannya adalah yang C. Baik, kita lanjut ke nomor 5. Asmat, Biak, Dani adalah suku bangsa yang terdapat di provinsi apakah Maluku, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, atau Manado? Jawabannya adalah yang B. Suku Asmat, Biak, dan Dani tinggal di provinsi Papua Barat. Ini cukup terkenal ya adik-adik dan sering cukup ditanyakan di dalam soal. Jadi Papua atau daerah Irian sana dulu disebutnya sukunya yang terkenal adalah suku Asmat, Biak, dan Dani. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke nomor 6. Aira sangat suka menari. Ia ingin menjadi penari yang hebat. Ia juga ingin bisa menarikan banyak tari tradisional Indonesia agar tetap lestari, agar tetap tidak hilang gitu budayanya. Hal yang dapat dilakukan Aira adalah apa? A. Mengikuti kegiatan menari tradisional di rumah tetangganya. B. Membaca buku mengenai menari. C. Menyaksikan pertunjukan tari di televisi. Atau D. Memuji penampilan tari temannya. Yang mana yang jawabanmu? Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu mengikuti kegiatan menari tradisional di rumah tetangganya. Kenapa yang A? Pertama, Aira memiliki hobi menari. Dan dia sebetulnya juga memiliki kemampuan menari tarian tradisional dengan baik.
Sehingga, dan dia juga ingin membuat tari tradisional itu tetap lestari. Berarti tidak hanya membaca buku tentang tarian atau menonton, menyaksikan, atau hanya memuji penampilan tari temannya. Berarti jika kita ingin membantu melestarikan budaya, berarti kita juga harus terjun. Berarti juga kita harus berlatih adik-adik, sehingga jawaban yang paling tepat adalah A. Oke, baik, lanjut ke nomor 7. Pada tabel ini, pada tabel berikut ABCD, ada provinsi, kolomnya ada provinsi, lagu daerah, serta alat musik daerah, dan mereka harus cocok satu sama lain. Nah, manakah yang kolom yang benar? Kita lihat apakah A, Provinsi Jawa Barat lagunya Tokeca dengan alat musik daerahnya angklung, atau B, Aceh dengan lagu daerahnya Butet dengan alat musiknya Rapai, apakah C, Kalimantan Barat dengan ampar-ampar pisang dengan alat musiknya sasando, atau D, Maluku, lagu daerahnya angin mamiri dan alat musiknya kolintang. Jawaban yang benar adalah yang A, adik-adik, yaitu Jawa Barat, Tokecang, dan angklung. Ini sudah benar, sudah sepadan, sudah satu paket nih ya. Ini berasal dari Jawa Barat semua. Jika pilihan B, lagu dari daerah Aceh bukan Butet, tetapi Bungang Jumpa. Butet itu berasal dari Sumatera Utara, bukan dari Aceh. Nah, kalau yang C, Kalbar atau Kalimantan Barat itu lagu daerahnya bukan ampar-ampar pisang. Ampar-ampar pisang itu dari Kalimantan Selatan. Tapi yang terkenalnya adalah Cik-Cik Priuk. Sedangkan alat musiknya sasando juga bukan dari Kalimantan Barat. Tapi sasando itu bentuknya seperti gitar tapi lebih bulat, tapi cara mainnya juga dipetik seperti gitar. Nah, tapi dari NTT. Adik-adik nanti cari tahu ya, searching bentuk alat musik sasando. Oh ya, untuk yang rapai ini nih, yang rapai itu benar dari Aceh. Bentuknya seperti rebana, dipukul cara mainnya. Sedangkan yang D dari lagu daerah Maluku bukan angin mamiri, tapi rasa sayangi, karena angin mamiri itu dari Sulawesi Selatan. Kolintang juga berasalnya dari Sulawesi Utara, bukan dari Maluku. Oke, baik, nomor 8, ada beberapa pernyataan, ada 4 pernyataan yang manakah sumber daya alam pertambangan? Jawabannya adalah nomor 2 dan nomor 4, yaitu nomor 2 dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Apa contohnya barang tambang yang bisa dijadikan bahan bangunan? Ya, batu-batuan ya. Nah, sedangkan yang nomor 4 dapat dimanfaatkan untuk membuat peralatan rumah tangga. Ya, contohnya seperti aluminium, itu kan bisa untuk panci, seperti itu ya adik-adik. Sedangkan nomor satunya yang dapat dipintal menjadi benang itu berarti kan terbuat dari hewan seperti misalnya ulat sutra atau dari kapas. Nah, itu berarti dari perkebunan. Sedangkan nomor 3 dapat dimanfaatkan sebagai bahan membuat obat-obatan juga sumber daya alam perkebunan, hasil perkebunan. Contohnya kayak obat kina untuk sakit malaria. Seperti itu. Lanjut ke nomor 9. Sebagian besar masyarakat pesisir pantai bermata pencarian sebagai, ini kata kuncinya pesisir pantai. Pasti kamu sudah pada tahu ya adik-adik. Jawabannya adalah B, nelayan. Kalau petani biasanya di dataran rendah, buruh juga di perkotaan atau di pedesaan juga ada sih. Lalu kalau peternakan biasanya ada di dataran tinggi. Oke, kita masuk ke nomor 10, jenis pekerjaan yang terdapat di daerah sesuai ciri-ciri pada pernyataannya. Pernyataannya ada daratannya selalu digenangi air, biasanya ditumbuhi tanaman bakau, terletak di dekat sungai atau pantai, tanahnya berlumpur. Oke, dari jawaban adik-adik banyak pilihan terbanyaknya ada di petani garam sama nelayan nih. Yang mana ya yang benar ya? Oke adik-adik, petani garam itu kan asin ya garam. Nah, clue-nya itu adalah air laut. Air laut berarti pantai. Nah, di sini pernyataan nomor 3 udah benar nih, pantai karena dekat laut. Tetapi sungai, kata-kata sungai, garam tidak dihasilkan dari sungai. Oke, berarti bukan B jawabannya. Jawabannya adalah nelayan, seperti itu ya. Sedangkan soalnya kalau petani garam
malah cenderung menghancurkan nih tanaman bakau atau mangrove. Jadi tidak cocok pekerjaan petani garam yang daerahnya banyak ditanami tumbuhan bakau. Oke, lanjut ke nomor 11 adik-adik. Nomor 11, Bu Tata sehari-harinya bekerja sebagai pembuat roti. Oke, clue-nya ada di pembuat roti. Clue-nya ada di sini pembuat roti. Kegiatannya berarti kegiatannya adik-adik bukan pelakunya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan Bu Tata adalah membuat, menghasilkan. Berarti jawabannya adalah D. Nah, kalau yang tadi, oh ya, oke, kata tercek besok. Yang tadi adalah jawabannya D, produksi. Buat roti artinya memproduksi roti, kegiatannya disebut produksi. Kalau ditanya pelakunya, Bu Tatanya itu sebagai apa ya? Disebutnya apa? Produsen. Oke, kalau Bu Tatanya disebutnya produsen. Oke. Oke, lanjut ke nomor 12. Lanjut ke nomor 12. Peninggalan bersejarah seperti gambar samping terletak di daerah. Ini merupakan prasasti Yupa ya. Adik-adik tulisannya ada huruf Pallawa gitu ditulisnya. Ini berasal dari Kerajaan Kutai atau kerajaan yang berada di daerah Kalimantan Timur. Jawabannya yang C. Oke, jawabannya adalah yang C. Oke. Oke, lanjut ke nomor 13. Upaya menjaga kelestarian peninggalan sejarah ditujukan oleh nomor B, yaitu 1 dan 4. Membersihkan, terus melakukan pemugaran. Pemugaran itu artinya kayak renovasi ya. Diperbaiki misalnya ada yang batunya misalnya ada yang copot, atau kotor, ada yang hilang. Nah, itu dilakukan pemugaran, tapi tidak merubah bentuk aslinya. Baik, selanjutnya pada nomor 14, tokoh gambar ini nih, pahlawan yang mendapat julukan ayam jantan dari timur adalah jawabannya Sultan Hasanuddin yang A. Oke. Yang A ya adik-adik. Oke, lanjut ke nomor 15. Peninggalan sejarah bercorak agama Islam. Oke, ada Candi Mendut, ada Masjid Agung Demak, Prasasti Kebun Kopi, Istana Raja Goa, Menara Kudus, serta Kitab Negara Kertagama. Nah, kata kuncinya bercorak Islam. Nah, ini udah terlihat sekali nomor 2, masjid pasti agama Islam ya. Kalian lihat pilihan jawabannya yang ada angka 2-nya A, B, dan D. Berarti apa? Terus lalu kita analisa lagi. Nah, Istana Raja Gua. Nah, kerajaan Gua itu memang bercorak agama Islam. Berarti 4 juga bisa. Berarti antara 2, yang ada 2 sama 4-nya. Ini enggak. Berarti antara B. Oh, nggak ada lagi. Berarti jawabannya yang B. Ya, benar. Jawabannya yang B. Baik, untuk nomor 16. Nah, tokoh siapakah ini? Ini adalah Pangeran Antasari, adik-adik. Pangeran Antasari. Nah, beliau berasal dari daerah Kalimantan Selatan. Atau jawabannya berarti Banjarmasin. Yang B. Yang C jawabannya Banjarmasin. Oke. Oke, lanjut ke nomor 17. Lambang koperasi pada bagian roda gigi bermakna adalah, oke, koperasi sering sekali keluar ya di soal-soal ya. Jawabannya adalah yang A. Adik-adik bisa dilihat sini keterangannya, jawabannya yang A. Kerja keras. Oke, nomor 18. Berikut ini yang tidak termasuk manfaat. Tidak termasuk manfaat, berarti bukan manfaat. Bukan manfaat dari koperasi. Apakah A mendapat SHU, B mendapat saham,
C. Meningkatkan kesejahteraan anggota. D. Menghindarkan anggota dari lintah darat. Lintah darat apa sih? Lintah darat itu rentenir. Rentenir itu mereka itu meminjamkan uang kepada masyarakat tetapi dengan bunganya sangat tinggi. Contohnya misalnya gini adik-adik, misalnya kamu pinjam sama rentenir sama lintah darat itu minjemnya 10.000. Nah, bunganya tuh sangat tinggi, bisa 3 kali lipat, 5 kali lipatnya. Jadi pinjamnya cuma 10.000 tapi harus mengembalikannya jadi 50.000. Seperti itu kan sangat merugikan ya. Jadi jawabannya adalah B. Nah, koperasi tidak mendapatkan saham tetapi SHU, sisa hasil usaha. Jadi SHU itu adalah hasil dari koperasi dibagi rata dengan seluruh anggota. Kalau yang saham ini adalah PT secara terbatas. Seperti itu ya adik-adik. Oke, lanjut ke nomor 19, jenis usaha yang didirikan atas asas kekeluargaan. Oke, ini sudah sangat jelas, jawabannya adalah A, koperasi. Koperasi adalah berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Baik, kita lanjutkan di nomor 20, jenis kegiatan yang dilakukan pada gambar di samping ini atau di bawah ini. Lagi ngapain ini? Ya, lagi memilih baju ya, mau membeli berarti kan. Nah, kegiatan yang ditanya kegiatannya adik-adik. Apakah konsumen, konsumsi, produksi, atau distribusi? Ya, jawabannya karena ditanyanya konsumsi, berarti jawabannya adalah, yang ditanya kegiatannya jawabannya adalah konsumsi. Gitu, konsumsi diasumsikan adalah melakukan kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai guna suatu barang. Oke, nomor 21, ciri-ciri modernisasi di bidang pendidikan. A. Penggunaan aplikasi konferensi video. Contohnya apa sih? Kayak Zoom, Jmeet, itu namanya aplikasi konferensi video. B. Penggunaan mesin-mesin canggih saat mengelola bahan mentah. C. Alat transportasi. Atau D. Kemudahan dalam berkomunikasi. Kata kuncinya pendidikan. Jawabannya adalah A. Seperti yang kita sudah alami adik-adik ya. Sering kita pakai Zoom, Jmeet, atau lainnya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Oke, kita lanjut ke nomor 22. Peran Sayuti Melik dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia adalah sebagai apakah mengibarkan, merumuskan, mengetik, atau menandatangani teks proklamasi? Jawabannya adalah yang C, adik-adik. Nah, ini jawabannya adalah yang C. Nah, untuk yang mengibarkan adalah Suhud dan Latif namanya. Untuk merumuskan teks proklamasi ada waktu itu Presiden Soekarno dan wakilnya, serta Ahmad Subarjo, dan menandatanganinya ada Soekarno dan Muhammad Hatta. Lanjut ke nomor 23, tokoh pada gambar di bawah ini. Oke, siapakah beliau? Beliau adalah Ahmad Subarjo. Nah, tadi sudah dibahas, berarti peranannya beliau adalah sebagai perumusan. Yang C, merumuskan teks proklamasi. Baik, lanjut ke nomor 24. Bung Toha adalah salah satu tokoh pejuang kemerdekaan pada pertempuran apa ya? Bung Toha ini nama lengkapnya adalah Muhammad Toha. Nah, Muhammad Toha ini berada apakah di pertempuran Surabaya, Ambarawa, Medan Area, atau Bandung Lautan Api? Jawabannya adalah D, Bandung Lautan Api. Bung Toha atau Muhammad Toha adalah tokoh nasional pada peristiwa Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret 1946. Peristiwa ini kenapa dinamain Bandung Lautan Api? Karena saat itu para pemuda membakar markas-markas sekutu yang ingin menguasai Bandung Utara. Jadi dibakarin, akhirnya Bandung saat itu benar-benar suasana mencekam karena seperti lautan api, baik apinya berkobar di mana-mana seperti itu. Karena saat itu sekutu masih ingin menguasai Indonesia, padahal Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaannya. Nah, kalau yang Surabaya ini tokoh yang terkenalnya adalah Bung Tomo. Oke, lanjut ke nomor 25. Amru akan kembali ke Jakarta setelah mengunjungi neneknya di Wamena. Wamena itu ada di Provinsi Papua. Ia berangkat dari bandara pukul 20.20 atau jam 8 malam. 8:20 ya. Lama perjalanannya 2 jam. Amru akan sampai di Jakarta lagi pada pukul berapa ya? Jadi saat di Wamenanya dia lihat jam pukul 8.20, jam 8 malam lewat 20 menit. Nah, kalau saat dia tiba di Jakarta dia lihat jam yang ada di Jakarta berarti pukul berapa ya? Jawabannya adalah yang
B. Perbedaan waktu Jakarta dan Wamena adalah 2 jam. Perbedaannya ya. Jadi saat dia berangkat pukul 20, ditambah perjalanannya 2 jam, berarti menjadi pukul 22:20 atau pukul 10 malam. Itu waktu Wamena. Tapi kalau di Jakarta berarti dikurangi lagi, mundur 2 jam, berarti menjadi pukul 20:20. Oke, baik adik-adik, provinsi di nomor 26, provinsi yang paling baru di Indonesia adalah provinsi ya C, Kalimantan Utara yang diresmikan pada tahun 2012. Ini bungsu ya, provinsi yang paling bungsu. Adik-adik bisa lihat di sini 34 provinsi dan tahun peresmiannya. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 27, Tanah Genting Kra adalah penampakan alam yang berada di daerah Thailand, jawabannya. Oke adik-adik. Oke, lanjut ke nomor 28, hasil pertanian terbesar di Thailand adalah apakah tebu, karet, gandum, beras. Sebetulnya kata kuncinya ada di pertanian ini, tebu sama karet itu sudah pasti perkebunan adik-adik, berarti tebu tidak, no. Karet juga no, berarti jawabannya antara C sama D. Yang mana ya? Ya, jawabannya adalah yang D, beras. Thailand salah satu negara penghasil beras terbesar di Asia Tenggara. Baik, kita lanjutkan ke nomor 29, gurun gobi. Gurun gobi, gurun terluas di benua mana ya? Oke, jawabannya apakah di Eropa, Afrika, Australia, atau Asia? Jawabannya adalah D, di Asia. Nah, gurun-gurun lainnya yang ada di benua itu, contohnya di benua Eropa, gurunnya salah satunya ada di gurun Tabernas, yaitu di Spanyol. Afrika, gurun Sahara ini yang cukup terkenal. Australia ada gurun Gibson, dan di Australia gurun Gibson, dan Asia di gurun Gobi atau daerah Mongolia, daerah China, Siena, Tiongkok. Kita lanjutkan nomor 30, ibu kota dari benua Australia yang ditunjuk. Nah, yang ini nih yang ditunjuk nih. Yang ditunjuk pada panah. Di mana ya? Nah, Australia itu negaranya, benua Australia itu di negaranya dibagi beberapa negara bagian. Ada 7. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada Australia Barat, ada Australia Utara, ada Australia Selatan, ada Queensland, New South Wales, sama Tasmania, sama Victoria. Jadi ada 7. Nah, yang ditunjuk di panah ini berarti daerah Queensland. Queensland, ibu kotanya adalah Brisbane. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Baik adik-adik, nomor 31, bentang alam yang terdapat di benua Asia, ada gurun Gobi. Pernyataannya ada gurun Gobi, gurun Alpen, gurun Amazon, sama sungai Irrawaddy. Yang mana ya yang ada di Asia? Jawabannya adalah yang D. Nah, ini jawabannya adalah D, yaitu nomor 1 dan 4. Gurun Gobi dan sungai Irrawaddy. Kalau gunung Alpen itu ada di daerah Eropa, di benua Eropa, sedangkan sungai Amazon ada di benua Amerika. Sungai Irrawaddy juga di Asia, di daerah Myanmar situ. Jadi jawabannya yang D. Nomor 32, Laut Kaspia, terletak di perbatasan benua. Jawabannya adalah yang D, Eropa dan Asia. Nah, sebetulnya ada cerita unik nih adik-adik, Laut Kaspia ini sebetulnya danau ya, berupa danau. Jadi daratan yang digenangi air, tapi jadi aslinya itu berbentuknya danau, tetapi orang-orang menyebutnya laut karena sangat luas, bahkan merupakan perbatasan dilewati 2 negara nih, antara negara yang ada di Eropa sama Asia. Jadi sebetulnya danau, tapi karena luasnya itu disebutnya laut. Baik adik-adik, kita lanjutkan ke nomor 33. Berikut ini yang bukan gejala tsunami. Nah, yang mana ya? Apakah A, terdengar suara gemuruh dari laut, B, air laut tiba-tiba surut, C, terjadi gempa, D, udara menjadi sejuk? Jawabannya adalah yang D. Nah, berikut adalah gejala tsunami nih. Jadi, jika adik-adik ada di suatu daerah sedang berlibur di daerah pantai misalnya, lalu kok
dari arah laut tuh kayak ada suara berisik gitu, kayak suara gemuruh, kayak suara lautnya tuh berisik banget itu adik-adik. Terus tiba-tiba airnya masuk nih kayak kayak masuk ke dalam tengah laut gitu ya. Terus sebelumnya juga ada gempa, maupun itu gempa kecil atau gempa besar, itu kita harus waspada karena itu adalah ciri-ciri tsunami. Terus suhu udara juga naik. Suhu udara naik artinya menjadi lebih panas udaranya. Nah, sebaiknya perlindungannya adalah adik-adik cari tempat yang lebih tinggi karena tsunami itu kan airnya air laut tumpah ke daratan seperti itu ya. Lanjut ke nomor 34. Hujan mulai turun dengan intensitas yang tinggi, sehingga dengan jelas Raisa bisa melihat air sungai mulai naik permukaannya. Berarti nih kalau hujan tinggi, kira-kira gejala alam apa yang akan timbul? Ya, benar, banjir. Nah, jadi kalau banjir yang harus dilakukan adalah jika daerah lingkungan tempat tinggalmu sering terjadi banjir, biasanya cepatlah menuju tempat pengungsian terdekat agar aman ya. Seperti itu adik-adik. Baik, kita lanjutkan ke nomor 35, peran Indonesia pada bidang sosial budaya sebagai anggota ASEAN. ASEAN adalah anggota negara-negara di Asia Tenggara. Apa ya? Apakah A. meningkatkan kegiatan ekspor, B. ikut serta dalam dukungan perdamaian di wilayah ASEAN, C. menjadi tuan rumah SEA Games, atau D. menjalin kerjasama dengan negara Jepang. Kalau yang A ekspor, B mendukung perdamaian. Karena pertanyaannya adalah sosial budaya, ini yang harus adik-adik perhatikan, sosial budaya berarti jawabannya adalah yang C. Kalau yang A, kegiatan ekspor, impor, berarti berhubungan dengan bidang ekonomi. Kalau mendukung perdamaian, kegiatan perdamaian, itu berarti politik. Sedangkan menjalin kerjasama dengan negara Jepang, nah negara Jepang ini, apakah benar di Asia Tenggara? Tidak, Jepang memang termasuk negara di benua Asia, tetapi bukan Asia Tenggara, tetapi Asia Timur. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut ke nomor 36, dampak negatif, berarti dampak buruk dari globalisasi. Yang nomor berapa ya? Nomor 1, 2, 3, atau 4? Nomor 1, transportasi semakin baik, berarti bagus ya. Nomor 2, minat berbelanja masyarakat semakin tinggi. Belanja bagus atau baik sih, bagus atau buruk adik-adik? Kalau belanjanya sesuai keinginan, bukan sesuai kebutuhan, itu kurang baik karena kita tidak boleh berlebihan, belanja sesuai kebutuhan saja gitu. Nah, ini kalau semakin tinggi kan berarti sering banget belanja, berarti cenderung boros atau konsumtif, berarti buruk. Nah, yang nomor 3, komunikasi jadi lebih mudah, baik atau buruk? Tentu saja baik. Komunikasi sama teman yang di luar negeri atau sama keluarga yang di luar pulau, jika komunikasinya mudah dan cepat, itu akan lebih merupakan dampak positif. Nomor 4, masyarakat menjadi bersikap lebih individual. Lebih individual itu artinya cenderung sendiri atau tidak mau bermasyarakat, tidak mau kurangnya rasa kekeluargaan atau rasa gotong royong, berarti itu merupakan dampak yang tidak baik, berarti dampak negatif. Berarti jawabannya nomor 2 sama nomor 4, yang mana? Oke, yang D jawabannya. Baik adik-adik, kita lanjutkan nomor 37, membeli barang dari luar negeri disebut apa ya? Beli dari luar negeri ke dalam, berarti in, masuk, berarti import jawabannya adik-adik. Jawabannya B. Kalau menjual berarti kirim, keluar berarti exit, ekspor. Itu kata kuncinya ya, ingat ya adik-adik ya. Kalau defisit itu berarti kekurangan uang atau surplus itu kelebihan. Nah, nomor 38, tujuan berdirinya organisasi ASEAN apa ya? A. Meningkatkan perdamaian negara ASEAN. B. Saling memberi informasi rahasia. Boleh nggak ya? Antar negara memberikan informasi rahasia. Atau C. Meningkatkan sarana prasarana antar anggota ASEAN. D. Meningkatkan pertumbuhan penduduk negara ASEAN. Tujuannya yang mana? Yang A. Meningkatkan perdamaian pastinya. Jadi jawabannya yang A. Oke, 39, hambatan. Hambatan berarti gangguan dalam kerjasama dengan negara lain apa ya? Kalau yang A, menghormati hak setiap bangsa, enggak dong ya, bagus ini.
B. Melakukan campur tangan dalam negeri bangsa lain, boleh nggak? Misalnya kita Indonesia bekerja sama dengan Singapura, terus kita ikut campur nih terlalu dalam, atau Singapura juga ikut campur urusan misalnya ada pemilihan presiden, terus Singapura yang menentukan sebaiknya tokohnya ini saja yang jadi presiden, boleh nggak seperti itu? No, no ya adik-adik, tidak. Jadi walaupun kita bekerja sama tapi tidak boleh mencampuri terlalu dalam. Berarti jawabannya yang B. Kalau yang C benar, menghormati harus. D. Memajukan kepentingan bersama boleh. Yang berarti hambatan atau gangguan jawabannya yang B. Nomor 40. Negara-negara pendiri ASEAN atau pemerakarsanya siapa saja ya? Jawabannya yang A. Nih berikut perwakilannya. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan ada apa? Indonesia dengan ada Malik, Malaysia Tun Abdul Razak, Singapura S Raja Ratnam, Filipina Narcisco Ramos, dan Thailand Kanat Koman. Jawabannya yang A adik-adik ya. Nah, jawabannya yang A. Oke. Oke, kita sudah masuk ke tahap uraian atau esai. Ada 5 nomor, kita bahas 3 nomor dulu adik-adik. Tuliskan letak geografis Indonesia. Nomor 2, tuliskan 2 manfaat koperasi. 3, sebutkan pembagian waktu di Indonesia. Oke, nomor 1, diingat-ingat letak geografis bukan astronomis. Geografis berarti yang nampak di permukaan bumi. Itu Indonesia itu terletak di antara 2 benua, benua Asia dan benua Australia. Dan juga di antara 2 samudra atau lautan yang sangat luas, yaitu di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi jawabannya yang lengkap ya adik-adik kalau ada pertanyaan seperti ini. Kalau astronomisnya kan yang ada 6 lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, tapi kalau pertanyaannya geografis berarti yang nampak. Kalau astronomis itu kan berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Oke, nomor 2, manfaat koperasi ya. Di sini dimintanya cuma 2, tapi Kak Tata kasih 3 di sini. Ada menyejahterakan anggotanya, menyediakan kebutuhan anggotanya, dan membantu anggota memperoleh dana untuk memulai modal usaha. Lanjut ke nomor 3, pembagian waktu di Indonesia ada 3. Ada waktu Indonesia Barat atau WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan terakhir adalah waktu Indonesia Timur atau WIT. Nah, ini ada Sumatera, Jawa, dan sebagian Kalimantan. Kalimantannya ada Kalimantan Barat sama Kalimantan Tengah. Kalau yang waktu Indonesia Tengah, Kalimantannya ada Kalimantan Utara, Timur, dan Selatan. Oke, ada Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Baik adik-adik, nomor 2 terakhir, nomor 4 dan 5, apa pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi? Dan nomor 5, bagaimana cara kita menjaga peninggalan sejarah Indonesia? Oke, nomor 4, produksi, kata kuncinya membuat, menghasilkan. Distribusi, kata kuncinya menyalurkan. Konsumsi, kata kuncinya memakai atau menghabiskan. Diingat-ingat itu kata kuncinya ya adik-adik ya, keywordnya. Ini kegiatannya. Kalau pelaku yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Pelaku yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Pelaku yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Oke. Kita lanjut nomor 5, bagaimana cara kita menjaga peninggalan sejarah Indonesia? Ya, tidak mencoret-coret, tidak merusaknya, dipelihara, dipugar, seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, sudah semua ya. Semoga bisa dipahami adik-adik.